Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat channel Mulia di Santri? Pagi ini kita bersama teman-teman dari mahasiswa Stai Aulia Rasyidin. Boleh di ya, ada ya Mas Tommy dan ada juga Mas Gusti. Pagi ini insya Allah kita akan membahas sedikit tentang studi filsafat ilmu ya, studi filsafat ilmu. Ini sekedar pengantar kita diskusi tentang filsafat ilmu. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sempurna. Ya, sempurna ya. Penciptaan ya fisik kita, penciptaan ruh kita, ya, kemudian penciptaan akal dan pikiran kita serta hati kita. Itu adalah nikmat yang tidak bisa dibayar dengan apapun kecuali dengan syukur ya, dan bukti kesungguhan kita untuk mengamalkan ilmu untuk mensyukuri nikmat tersebut. Oleh sebab itu, orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa akal pikiran yang sehat, maka dia menggunakan nikmat akal itu untuk memahami dan mempelajari ilmu pengetahuan. Maka kita tidak ada rasa bosan ya, tidak bosan-bosannya kita terus belajar. Niat terus belajar untuk menyempurnakan ilmu kita. Di samping ilmu yang wajib kita pelajari, juga menyempurnakan ilmu-ilmu yang lain sebagai penunjang untuk menjalani kehidupan dengan baik dan benar. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita sempatkan beberapa menit saja untuk mengkaji filsafat ilmu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan filsafat ilmu, ini kita kenal dulu istilah. Nah, ini buku yang kita pelajari, filsafat ilmu. Kita kenal dengan istilah filsafat. Ada yang tahu teman-teman? Arti filsafat? Pemikiran. Ya. Oh, ada yang mengatakan pemikiran. Kalau Mas Tom, pengertian filsafat? Ya. Oke, ini secara umum ya, filsafat dan ilmu. Kita kaitkan dulu hubungan antara istilah ini ya, filsafat dengan ilmu. Filsafat dan ilmu. Jadi kalau digabungkan adalah dua kata yang berbeda. Jika digabungkan maka memiliki pengertian tersendiri. Ya, filsafat itu artinya kebijaksanaan, ilmu itu adalah pengetahuan. Maksudnya apa tuh? Kebijaksanaan tentang ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita katakan filsafat ilmu berarti mengkaji ilmu dari sudut pandang filsafat. Nah, begitu maksudnya. Filsafat ilmu. Ya, tapi kalau ilmu filsafat apa tuh maksudnya? Ini dua kata ini kalau dibalik jauh pengertiannya. Nah, ini sebelum kita membahas itu kita harus mengerti dulu definisi dari kata tersebut. Ya, apa tadi? Kalau filsafat ilmu artinya kita mengkaji ilmu dengan Kebijaksanaan. kacamata filsafat atau melalui sudut pandang filsafat. Nah, tapi kalau kita katakan ilmu filsafat, berarti kita mengkaji filsafat dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Nah, inilah yang disebut dalam istilah filsafat itu mana objek materialnya, mana objek formalnya. Ya kan? Mana maksudnya itu ilmu yang kita jadikan sebagai alat untuk membedah sesuatu objek, atau mana objek yang kita bedah dengan menggunakan alat tersebut. Nah, seperti itu. Ini kalau kita tidak mengkaji ilmu bahasa, ya istilah-istilah seperti ini saya rasa membingungkan. Filsafat ilmu apa ya maksudnya? Ada filsafat, ada ilmu. Ya kan, filsafat ilmu. Jadi yang menjadi objeknya filsafatnya atau ilmunya? Kan tentu jadi patut kita pertanyakan.
Ya, karena kalau misalnya dari sini saja kita sudah bingung, bagaimana kita mengkaji isinya? Seperti itu kan, filsafat ilmu. Oke, jadi teman-teman mungkin sudah paham ya, yang hadir di sini sudah paham. Semoga juga sahabat-sahabat channel WRD Santri juga bisa memahami apa yang dimaksud dengan filsafat ilmu ya, sebelum kita membahas isi daripada filsafat ilmu tersebut. Kita ulang sekali lagi, filsafat ilmu maksudnya kita membahas ya atau membicarakan suatu konsep ilmu pengetahuan itu dari sudut pandang filsafat. Tentu kalau kita membahas ilmu dari sudut pandang filsafat, nah kita akan mempelajari ya cara berpikir filosofis atau filsafat itu seperti apa, bagaimana caranya ketika dia memandang suatu objek ilmu pengetahuan. Nah itu. Nah ini boleh kalau kita sederhanakan. Jadi ketika kita berbicara tentang suatu ilmu pengetahuan, ya kita menggunakan alat apa? Ya, dengan cara apa kita membedah suatu ilmu pengetahuan? Atau dari sudut pandang mana kita membahas ilmu pengetahuan? Kalau misalnya dari sudut pandang ilmu agama, nah ilmu agama itu kalau dari sudut pandang membahas ilmu dengan pendekatan agama, nah dimulai dari mana? Nah, misalnya ya, ini satu contoh. Misalnya kalau kita berbicara tentang ilmu pengetahuan, maka di dalam agama ya, di dalam Islam yang wajib dipelajari di dalam Islam itu ada 3 sebelum kita mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Yang pertama ilmu tauhid ya, berkenaan dengan ya mengenal sifat-sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengenal keesaan Allah Subhanahu wa taala itu pengertiannya bagaimana. Nah, itu dari sudut pandang ilmu agama. Maka yang wajib dipelajari pertama adalah ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fikih. Ya, tentang ya hukum Islam dan tata cara ibadah. Itu hukum yang dibahas dalam ilmu fikih. Yang ketiga yang wajib dipelajari kalau dari kacamata agama, ya agama Islam adalah ilmu tasawuf. Tasawuf ini berkaitan dengan etika atau ihsan. Bagaimana adab kita kepada sesama makhluk dan bagaimana adab kita kepada Sang Pencipta, Sang Khalik, ya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika agama memandang ilmu pengetahuan, maka konsep agama menyebutkan bahwasanya semua ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam konsep agama. Nah, sekarang kita berbicara ilmu dalam konteks filsafat. Nah, ketika kita memandang ilmu dalam konteks filsafat, tentu kita harus mengetahui rambu-rambu cara berpikir filsafat itu seperti apa. Nah, cara berpikir filsafat itu seperti apa? Yang pertama, kalau kita ambil dari pengertian umum, filsafat itu boleh kita sebutkan sebagai ya kebijaksanaan. Nah, orang yang berfilsafat ini sebenarnya dalam rangka dia bijak dalam memandang dan memahami sesuatu. Itu mengenai filsafat. Dan filsafat itu, kebijaksanaan itu kita dapatkan tentu dengan berpikir secara kritis. Yang pertama kritis, yang kedua sistematis, ya gitu ya. Dan yang ketiga, ilmu itu harus memiliki hakikat dan bisa diterapkan. Ini konsep-konsep berdasarkan pola pikir filsafat atau filosofis namanya. Nah, berpikir secara filosofis atau filsafat. Maka ketika berbicara tentang ilmu pengetahuan, yang pertama ya, kalau dari sudut pandang filsafat kita harus kritis. Ya, kita harus kritis. Ilmu itu definisinya apa? Ya, ilmu itu definisinya apa? Kemudian ilmu itu hakikatnya apa? Mengandung kebenaran apa? Dan yang ketiga, apakah ilmu itu bisa diterapkan? Bisa difungsikan, bisa digunakan dalam kehidupan? Nah, kalau ketiganya ini sudah terjawab, ya, berarti kita sudah bisa membahas ilmu dari sudut pandang filsafat. Nah, itu. Tapi kalau misalnya tidak melengkapi syarat-syarat cara berpikir filsafat, berarti kita memandang objek ilmu itu atau membahas pengetahuan itu secara tidak utuh atau tidak sempurna. Nah, itu sekilas ya tentang bagaimana caranya kita membahas ilmu pengetahuan dari sudut pandang
dari sudut pandang filsafat. Kemudian sebagai penutup, ini terakhir sebagai kesimpulan. Nah, coba kita perhatikan ya. Kita perhatikan. Ini adalah sebuah buku. Ya, sebuah buku filsafat ilmu. Nanti teman-teman boleh jawab ya, saya tanyakan. Di buku ini, di cover buku ini, ya, apakah teman-teman menemukan beberapa tokoh, ya, tokoh filsuf yang ada di gambar cover depan? Apakah ada tokoh-tokoh filsuf di sini? Ada. Ada ya. Ada berapa orang di sini gambarnya? Mungkin ada 4. Ada 4 orang ya? Iya. Ada 4 orang. Oke. Nah, kemudian nama pengarang. Apakah ada di cover depan? Ada. Ya, ada. Ada. Ada ya di cover depan ya. Ya, siapa namanya? Profesor Dr. Amsal Bakhtiar. Bakhtiar MA. Ya. Tapi saya mengatakan di cover buku ini, ya, di cover buku ini tidak ada disebutkan nama pengarang. Ya, sementara teman-teman mengatakan di cover buku ini terdapat nama pengarang. Siapa namanya? Profesor Dr. Iya, Profesor Dr. Amsal Bakhtiar Amsal MA. Bakhtiar MA. Saya akan mempertahankan pendapat saya. Cover ini tidak menyebutkan nama pengarang. Ya, tentu teman-teman bertanya pada saya, ya kenapa begitu? Padahal pada kenyataannya ada. Ya, faktanya Ya, ada. menurut teman-teman, Ya. dari sudut pandang teman-teman. Tapi dari sudut pandang saya, apakah sama? Berbeda. Mengapa kita berbeda sudut pandang? Nah, ini cara kita memandang objek ilmu pengetahuan seperti itu. Nah, kenapa? Teman-teman memandangnya dari depan, saya melihatnya dari belakang, ya kan? Teman-teman mungkin cara berpikirnya dari sudut pandang filsafat, saya dari sudut pandang agama. Nah, sama nggak? Kira-kira hasilnya sama nggak? Berbeda. Kalau kita menggunakan kacamata yang berbeda, apakah objek yang kita lihat hasilnya sama? Berbeda. Nah, seperti itu teman-teman, seperti itu sahabat. Ketika kita melihat objek dari sudut pandang yang berbeda, maka hasil kesimpulan kita berbeda. Kalau kita tidak mengerti tentang pola pikir dan sudut pandang, kemungkinan kita akan terjebak dengan pertengkaran. Kita mempertengkarkan sesuatu yang tidak penting, ya kan? Nah, kita berdebat tadi. Di sini ada nama pengarang. Saya mengatakan tidak ada, yakin 100% tidak ada, dan saya jujur. Kenapa? Saya melihatnya dari cover belakang, saya tidak menemukan itu. Nah, apakah ada? Tak ada. Nah, tidak ada. Tidak ada nama pengarang, tidak ada di sini. Nah, tidak ada, dan saya tidak bohong. Saya tidak bohong. Ini mengajarkan kepada kita ketika kita membahas suatu masalah dan kita tidak menemukan kesamaan dalam hasil pendapat kita, berbeda pendapat, jangan kita terjebak dalam pertengkaran yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Sudut pandang kita ternyata berbeda. Supaya kita menemukan jalan keluarnya, ya, menemukan kesimpulan yang sama, maka kita harus kita harus mengalah dan bisa atau mau melihat dari sudut pandang orang lain. Nah, kalau begitu saya mengalah. Saya mencoba melihat dari sudut pandang teman-teman dari depan. Nah, ternyata saya menemukan dari cover depan. Memang teman-teman saya juga jujur, tidak dusta, tidak bohong. Memang di cover depan disebutkan nama pengarang Profesor Dr. Amsal Bakhtiar MA. Dan saya sepakat, teman-teman pendapatnya tidak salah. Hanya saja berbeda pendapat dengan saya karena melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kalau begitu saya ngajak teman-teman melihat dari belakang sudut pandang saya. Apakah teman-teman menemukan nama pengarang buku ini? Tidak ada kan? Nah, apakah teman-teman menerima pendapat saya? Terima. Oke, sepakat ya? Apakah kita masih bertengkar? Tidak lagi kan? Tidak lagi. Nah, inilah suatu gambaran objek. Di dalam kehidupan sehari-hari orang banyak dan sering kali bertengkar. Yang satu melihat dari arah kanan, satu melihat dari sisi kiri, satu melihat dari sisi atas, satu melihat dari sisi bawah. Dan dia tidak pernah mencoba untuk melihat dari sisi sudut pandang orang lain berpikir.
sehingga dia memaksakan sudut pandangnya sendiri untuk orang lain menerima. Akhirnya apa yang terjadi? Pertengkaran. Nah, seperti itu. Ini adalah suatu konsep. Kalau kita berbicara sesuatu, mari kita samakan dulu sudut pandang, baru kita bisa nyambung dalam diskusi, baru bisa kita cocok dalam memahami sesuatu dari sudut pandang yang sama. Nah, oleh sebab itu kebenaran itu ya harus diawali dengan standar-standar berpikir, sudut pandang. Jika kita membahas sesuatu tapi kita tidak punya pola pikir, tidak punya sudut pandang, maka kemungkinan kita akan menghabiskan banyak waktu terjebak dalam pertengkaran, bukan dalam pengembangan dan pemahaman ilmu pengetahuan. Nah, oleh sebab itu teman-teman, penting saya rasa siapa saja ya, baik yang kuliah maupun yang tidak kuliah, baik teman-teman dari S1, S2, S3, harus kita kuasai filsafat ilmu pengetahuan. Karena dengan filsafat ilmu pengetahuan kita akan bisa melihat suatu masalah dari sudut pandang yang tepat, agar kita tidak terjebak dari pertengkaran, perbedaan pendapat yang hanya menghabiskan banyak waktu. Pembahasan kita pagi hari ini mudah-mudahan yang sedikit ini banyak manfaatnya. Salam semangat selalu. Jangan lupa tetap menuntut ilmu dimanapun kita berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.